Pernah nggak sih Anda merasa kewalahan gitu sama daftar tugas yang kayaknya nggak habis-habis? Sering itu. Mungkin Anda sibuk banget sepanjang hari, tapi pas malam kok rasanya nggak ada yang benar-benar signifikan selesai gitu ya? Iya, iya. Kayak lari di tempat ya. Nah, kalau Anda merasa begitu, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget dari kita tuh kayaknya kejebak dalam rutinitas. Ya kayak memadamkan api kecil terus-menerus. Betul. Sibuk tapi nggak produktif. Oke, jadi dalam penelaahan kita kali ini nih, kita mau kupas sebuah alat manajemen waktu sama pengambilan keputusan yang kelihatannya simple tapi dampaknya bisa luar biasa. Matriks Eisenhower. Eisenhower. Yang dari Presiden AS itu kan ya? Betul, Dwight D. Eisenhower, Presiden AS ke-34, Jenderal Bintang 5 juga, yang terkenal efektif banget. Menarik. Kita udah kumpulin nih berbagai sumber, ada artikel dari IDN Times, terus dari Todoist, Asana, ClickUp, sama catatan lainnya buat gali lebih dalam soal matriks ini. Oke, lengkap ya sumbernya. Iya dong, misi kita kali ini membekali Anda semua dengan pemahaman mendalam, gimana cara kerjanya, apa manfaatnya, dan yang paling penting gimana Anda bisa mulai pakai ini buat kendalikan waktu dan prioritas. Siap? Siap. Mari kita bedah. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Dasar dari matriks ini tuh pemikiran Eisenhower sendiri. Beliau itu pernah kutip omongan seorang rektor universitas, katanya gini, saya punya dua jenis masalah, yang mendesak sama yang penting. Oh, oke. Yang mendesak itu jarang penting, dan yang penting jarang mendesak. Nah, konsep ini kemudian jadi terkenal banget gara-gara Stephen Covey di buku Seven Habits. Iya. Seven Habits. Buku legendaris itu. Betul. Tapi, apa sih sebenarnya bedanya mendesak sama penting ini? Kayaknya mirip-mirip ya? Nah, ini dia kuncinya. Memang harus dibedakan jelas. Mendesak atau urgent itu artinya butuh perhatian sekarang juga. Detik ini juga. Oh, oke. Ada konsekuensi langsung gitu ya? Betul. Ada konsekuensi langsung kalau gak ditangani cepat. Seringnya sih karena tekanan dari luar atau ya deadline-nya udah mepet banget. Contohnya? Contohnya, email dari klien super penting yang harus dibalas sekarang. Atau deadline proyek yang tinggal beberapa jam lagi. Sifatnya reaktif, harus cepat. Oke, itu mendesak. Terus kalau penting atau important? Nah, kalau penting itu beda. Ini kaitannya sama tugas-tugas yang kontribusinya itu ke tujuan jangka panjang kita. Ke nilai-nilai yang kita pegang. Atau misi hidup kita lah. Jadi lebih ke dampak jangka panjang ya? Tepat. Aktivitas penting ini butuh perencanaan, butuh proaktif, nggak bisa dadakan. Dan apa yang penting itu, ya sifatnya personal banget, beda-beda tiap orang. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ya, merencanakan strategi bisnis buat tahun depan. Atau meluangkan waktu buat belajar skill baru yang relevan. Atau sesimpel rutin olahraga demi kesehatan jangka panjang. Fokusnya ke dampak masa depan. Paham. Tapi kok seringnya kita malah ngerjain yang mendesak ya, walau mungkin nggak penting-penting amat. Nah, itu dia masalahnya. Kita sering banget kejebak sama yang namanya efek urgensi semu atau mere urgensi efek. Efek urgensi semu? Apa tuh? Jadi ada penelitian menarik nih. Katanya, kita itu cenderung lebih tertarik ngerjain tugas yang rasanya mendesak, yang ada batas waktunya, gitu. Meskipun sebenarnya kita tahu ada tugas lain yang nggak mendesak, tapi imbalan jangka panjangnya jauh lebih besar. Aneh kan? Iya juga ya. Kenapa bisa gitu? Uniknya lagi, jebakan ini makin kuat kalau kita udah merasa sibuk. Kayaknya lebih puas aja gitu nyoret tugas mendesak dari daftar, walau dampaknya mungkin kecil. Kita jadi fokus ke jam, ke deadline, bukan ke nilai pekerjaannya. Wah, menyarik banget ya jebakan psikologisnya. Oke, jadi matriks Eisenhower ini intinya memetakan semua tugas kita ke dalam kayak kotak 2x2 gitu ya, berdasarkan dua hal tadi, mendesak dan penting. Betul, jadi ada 4 kuadran nanti, masing-masing ada cara nanganinnya. Oke, kita lihat kuadran pertama dulu. Kuadran 1 itu lakukan, do. Isinya apa aja nih? Ini isinya tugas yang mendesak sekaligus penting. Zona krisis lah istilahnya. Oh, jadi yang harus segera ditangani ya. Kayak pipa bocor di rumah yang udah mau banjir, atau presentasi penting buat klien besok pagi banget. Penting yang kita tunda-tunda sampai detik terakhir. Oke. Tapi kalau kita kebanyakan waktu habis di kuadran ini, gimana dong? Apa konsekuensinya? Ya, tugas Q1 ini pasti ada aja, nggak mungkin nol. Tapi, kalau sebagian besar waktu kita habis di sini terus, nah itu masalah. Kenapa tuh? Ini resep pasti buat stres tingkat tinggi,
terus kelelahan kronis atau burnout, sama perasaan kayak hidup kita nggak terkendali gitu. Rasanya kayak memadamkan api terus, energinya habis di situ. Dari situasi memadamkan api itu, kita pindah ke kuadran yang katanya justru fokus ke pencegahan dan pertumbuhan jangka panjang. Kuadran 2, jadwalkan, schedule, plan, tugas yang nggak mendesak tapi penting. Kenapa ini disebut sweet spot atau kunci sukses? Ini dia, kuadran favoritnya Colvey. Dia nyebutnya kuadran kualitas. Disinilah tempatnya aktivitas yang benar-benar bikin kita tumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. Maksudnya gimana tuh? Aktivitas apa aja? Ya, kayak inovasi, perencanaan strategis, atau yang lagi ngetren itu, deep work, kerja yang fokus banget. Justru karena nggak ada tekanan mendesak, tugas-tugas di Q2 ini yang paling gampang kita tunda. Nanti aja deh. Iya juga sih, sering banget gitu. Padahal, fokus di kuadran ini tuh sifatnya proaktif. Ini soal membangun kapasitas diri, memperkuat hubungan, merencanakan masa depan, mencegah masalah sebelum kejadian. Jadi investasi waktu terbaik gitu ya? Banget. Kalau kita konsisten luangin waktu buat Q2 misalnya, ya olahraga rutin, belajar skill baru, quality time sama keluarga, atau sekedar perencanaan mingguan, itu jumlah krisis yang meledak di Q1 bakal berkurang drastis loh. Wah, masuk akal banget. Tapi ya itu tantangannya. Harus disiplin buat bener-bener ngejadwalin dan ngerjain aktivitas Q2 ini di tengah semua gangguan Q1 dan godaan dari kuadran lain. Nah, ngomongin godaan, ini nih kuadran yang katanya sering bikin kita ngerasa sibuk tapi nggak produktif. Kuadran 3, delegasikan, delegate. Tugasnya mendesak tapi nggak penting. Gimana nih nyikapin yang kayak gini? Kuadran 3 ini isinya penuh sama interupsi, rapat yang sebenarnya nggak terlalu penting buat kita ikuti, atau permintaan orang lain yang rasanya kok mendesak banget, tapi sebenarnya nggak nyumbang ke tujuan utama kita. Oh, jadi kayak kerjaan sibuk gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tindakan utamanya, ya sesuai namanya, delegasikan kalau memang bisa. Delegasikan ke siapa? Iya, bisa ke anggota tim lain, ke asisten mungkin, atau kita cek lagi kehadiran kita di rapat itu beneran krusial nggak sih? Atau cukup terima notulennya aja? Tapi delegasi kan nggak selalu gampang ya. Kadang merasa, lebih cepat dikerjain sendiri, atau perfeksionis, atau memang timnya terbatas. Nah, itu betul banget. Itu tantangan tersendiri, saya akui. Kalau delegasi memang bukan pilihan saat itu, strateginya ya minimalisir dampaknya. Gimana caranya? Coba batasi waktu buat ngerjainnya. Atau belajar bilang tidak dengan sopan kalau memang nggak memungkinkan. Matikan notifikasi pas lagi fokus ngerjain Q1 atau Q2, atau kelompokkan tugas sejenis, kayak balas email non-prioritas gitu, kerjain sekaligus pas energi lagi agak rendah. Oke, jadi intinya jangan sampai waktu kita habis di Q3 ini ya. Iya, karena kalau terlalu banyak di Q3, kita bakal merasa sibuk terus, tapi nggak maju-maju ke tujuan kita yang sebenarnya. Sip. Terakhir nih, kuadran 4. Hapus, delete, eliminate. Aktivitas yang nggak mendesak dan nggak penting. Ini kayaknya jelas banget ya, harus dihapus. Tapi kan kita butuh istirahat juga. Gimana bedainya sama distraksi? Betul sekali. Ini poin krusial. Kuadran 4 itu tempatnya aktivitas buang-buang waktu murni. Kayak scrolling medsos tanpa tujuan berjam-jam, nonton TV kebanyakan, ngeluh terus tanpa cari solusi, atau aktivitas menghindar lainnya lah. Oke, itu harus dieliminasi ya? Iya, tanpa ampun. Tapi ini beda loh sama istirahat yang disengaja dan memang menyegarkan. Eisenhower sendiri kan main bridge sama golf. Oh iya? Iya, waktu luang yang kita pakai secara sadar buat relaksasi, buat hobi, olahraga, meditasi, atau quality time sama orang tersayang, itu penting banget. Malah bisa jadi masuk Q2 loh, karena menjaga kesejahteraan jangka panjang kita. Oke. Jadi kuncinya di kesengajaan dan dampaknya ya? Tepat. Tanya aja ke diri sendiri. Aktivitas jeda ini bikin saya seger lagi, atau malah makin capek dan jadi pelarian dari tanggung jawab? Aktivitas Q4 yang berlebihan, itu seringnya cuma gejala kita malas ngadepin tugas di Q1 atau Q2. Oke. Jadi jelas ya bedanya. Nah, setelah kita petakan semua tugas ke 4 kuadran ini, apa sih keuntungan nyatanya menurut sumber-sumber kita? Selain produktivitas naik, yang itu kayaknya udah jelas. Manfaatnya lumayan banyak dan signifikan loh. Salah satu yang paling kerasa biasanya itu stres berkurang.